vektor. Ya, saya mulai dengan pengertian vektor. Jadi vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Ya, vektor digambarkan sebagai sebuah anak panah dengan titik pangkal. Ya, saya sebut saja titik A, kemudian memiliki titik ujung, saya sebut saja titik B. Jadi vektor ini kita namakan sebagai berikut. Bisa menggunakan huruf kapital yang menunjukkan pangkal dan ujungnya, yaitu vektor AB dengan panah di atasnya. Jadi ini adalah vektor AB, artinya pangkalnya A, ujungnya B. Atau bisa dengan huruf kecil dengan panah di atasnya. Sebagai contoh vektor U. Bisa juga dengan huruf kecil yang digarisbawahi seperti ini. Bisa juga huruf kecil yang ditebalkan. Tapi yang paling sering digunakan adalah yang vektor AB dengan panah dan vektor U dengan panah, yang itu lebih sering digunakan. Saya lanjut dengan pembahasan di vektor pada dimensi 2 atau di R2 di ruang 2. Ya, perhatikan peta-peta ini. Misalkan saya memiliki vektor AB, jadi kita akan menentukan vektor AB itu seperti apa sih. Lihat aturannya. Jika bergerak ke kanan bertanda positif, bergerak ke kiri negatif, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Apa maksudnya? Jadi kanan dan kiri itu adalah pergerakan searah sumbu X, atas bawah pergerakan searah sumbu Y. Saya akan menamai vektor AB. Jadi kita bergerak dari pangkal. Oke, mulai dari pangkal. Saya mulai. Kita bergerak ke kanan 4, berarti positif 4. Kita tulis 4. Kemudian kita lanjut ke atas. Ya, berarti positif 3. Kita tulis di bawah. Jadi pada dimensi 2 atau di R2, vektor ini penulisannya adalah elemen X, elemen Y. Artinya elemen X ini yang searah sumbu X, ya seperti tadi, kiri atau kanan. Yang di bawah ini yang searah sumbu Y, yaitu atas bawah. Ya, jangan sampai tertukar. Penulisannya juga boleh menyamping, sama saja ya. Tapi yang lebih sering sih yang menurun ini. Nah, kita coba. Saya punya 4 vektor A, B, C, D, RS, dan PQ. Kita coba cari masing-masing vektor AB. Berarti kita mulai dari pangkal ya. Turun 2, kanan 2. Berarti positif 2, min 2. Ya, bukan berarti baru kita pertama kali turun min 2 di atas, tidak. Tetap yang di atas adalah elemen X. Kita lihat vektor CD ke kiri 4, ke atas 2. Berarti min 4, 2. Ya. Vektor PQ. Kita turun 5, ke kiri 2. Berarti min 2, min 5. RS. Kanan 5, atas 1. Kedua-duanya positif. Ya, 5-nya duluan karena searah sumbu X. Saya lanjut vektor di ruang 3 atau dimensi 3. Jadi sudah mulai kompleks. Saya ilustrasikan sebagai sebuah balok PQRS TUVW untuk mempermudah pemahaman kalian, mempermudah visualisasi kalian. Saya punya balok dengan panjang 8, lebar 3, dan tingginya 5 satuan. Jadi kalau kita bicara di dimensi 3 atau di ruang 3, tidak cukup sampai sumbu X, sumbu Y saja. Ada tambahannya, yaitu sumbu Z. Jadi sekarang sumbu Z itu adalah sumbu yang naik di atas dan di bawah. Sumbu X itu yang di depan dan belakang, sumbu Y yang di kanan dan kiri. Aturannya ada perubahan sedikit. Kalau ke kanan berarti positif, kiri negatif, itu searah sumbu Y. Kalau ke atas maupun ke bawah searah sumbu Z, ya. Depan dan belakang itu searah sumbu X. Kita coba cari
vektor SU, tarik garis, ya, dengan pangkal di S, ujungnya di U. Berarti kita akan bergerak dari pangkal ke ujung. Ini bebas ya, boleh ke atas, boleh ke depan, boleh ke kanan. Ya, hasilnya akan sama. Saya coba ke depan sejauh 3 satuan ya, karena ini panjangnya 3. Kalau ke depan berarti searah sumbu X, berarti positif 3. Nah, ini tetap urutannya ya, ini X, di tengahnya Y, di bawahnya Z, jangan sampai tertukar. Sekarang saya ke kanan 8, berarti kalau ke kanan searah sumbu Y positif, berarti karena Y di tengah-tengah tulisnya. Kemudian terakhir sampai ke ujung kita naik sejauh 5, berarti kalau naik searah sumbu Z, berarti dia positif 5 dan ditulis di paling akhir, atau boleh menulisnya menyamping, sama saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini coba vektor WQ dan vektor QV ya, bisa dicoba untuk memperdalam pemahaman kalian terkait vektor di dimensi 3. Saya lanjut vektor posisi. Jadi vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Titik pangkal itu titik O atau 0,0 ya dalam koordinat kartesius. Ya, kalau di vektor di ruang 2 sebagai contoh, misalkan saya punya titik A 1,-2, maka vektor posisinya, ini ada 2 versi ya, boleh pakai huruf kecil, boleh pakai huruf kapital seperti ini. Vektor A atau OA, karena sesuai definisi kan dia berasal dari titik pangkal atau berawal dari titik pangkal, makanya kita tulis OA, yaitu 1-2. Kalau di R3 ya 3 elemennya, -3, 4, 1. Kita sebut vektor P OP ya, -3, 4, 1. Sebenarnya vektor ini sama dengan titiknya, hanya saja tulisnya menurun. Nah, jadi vektor posisi ini tidak perlu hitungan yang sulit, saya bilang ya, hanya merubah posisi menurun gitu aja, sudah jadi vektor posisi dengan menggunakan huruf kecil, selesai. Ya, kita coba menentukan vektor di ruang 2. Diberikan titik koordinat A, X, A, Y, A, X, dan B, X, B, Y, B. Maka kalau kita ingin mencari vektor AB, perhatikan pangkalnya A, ujungnya B, berarti XB min XA, YB min YA. Ujung dikurangi pangkal, yang mana ujungnya? Si B, berarti XB, YB itu ditaruh di depan, dikurangi XA, YA. Sama juga yang di ruang 3. Hanya saja dengan tambahan Z. Ya, kalau AB berarti koordinat B terlebih dahulu dikurangi koordinat A. Urutannya X, Y, Z. Ya, XB min XA, YB min YA, terakhir ZB min ZA. Oke, kita coba. Ya, coba kita cari vektor AB. Berarti B sebagai ujung, berarti koordinat B duluan di depan taruh. Yaitu -4, 2 dikurangi koordinat pangkal yaitu A, 2, 5. -4, -2, -6, 2, -5, -3. Jadi vektor AB-nya -6, -3. Selesai. Lanjut, saya punya 3 titik di dimensi 3. Ya, kelihatan dari ada 3 elemen X, Y, Z. Ada vektor PQ dan QR yang ditanya. Kita coba PQ. Ya, karena Q sebagai ujungnya, berarti koordinat Q di depan -5, 0, 2 dikurangi koordinat P pangkalnya 1, -3, 4. -5, -1, -6, 0, min, jadi plus 3, 2, -4, -2. Jadi vektor PQ -6, 3, -2. Oke.
Untuk vektor QR saya sisakan untuk kalian coba ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.